Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Isma Julianti Wahidin dari kelas 1B dengan NIM 22010030078 Program Studi Ilmu Komunikasi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi antar pribadi mahasiswa dengan teman akrab dalam pembentukan konsep diri. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Aditya Pratama selaku dosen pengampu di mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas mengenai komunikasi antar pribadi mahasiswa dengan teman akrab dalam pembentukan konsep diri. Seperti yang kita tahu teman-teman, komunikasi merupakan suatu proses interaksi di dalam kehidupan. Sebuah proses itulah yang menjadi kunci pembuka pengetahuan informasi. Komunikasi terjadi dikala kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk bertukar informasi, saran, dan kritik. Menurut Bernard Berelson dan Gary Steiner Mulyana pada tahun 2010, komunikasi ialah sebuah penyebaran informasi, ide, sentimen, keahlian, dan lain sebagainya dengan penerapan kata-kata, ilustrasi, wujud, dan diagram. Perbuatan atau proses itulah yang biasa disebut dengan komunikasi. Komunikasi di sini memiliki dua macam bentuk nih teman-teman. Yang pertama ada komunikasi verbal dan yang kedua ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal di sini yaitu komunikasi yang dilakukan secara langsung atau yang biasa dikenal juga dengan face to face. Namun komunikasi verbal ini juga dapat dilakukan melalui perantara media. Contohnya berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Sedangkan komunikasi non-verbal di sini yaitu berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata atau juga dapat dikatakan sebagai bahasa diam karena pesan yang akan disampaikan nantinya hanya melalui kontak mata, ekspresi wajah, bahasa isyarat, dan gerakan tubuh. Di dalam kehidupan, komunikasi dijadikan sebuah jembatan untuk bersosialisasi karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang membuat komunikasi tidak akan pernah luput dari kehidupannya. Komunikasi bisa terjadi dengan baik jika memiliki akses dua arah atau lebih, baik terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi yang terjadi secara dua arah atau lingkup kelompok yang kecil akan lebih efektif dalam memberikan informasi, keintiman, dan pengenalan secara dalam. Komunikasi ini juga dapat disebut dengan komunikasi antar pribadi. Ketika berkomunikasi, kita akan mendapatkan pandangan dan informasi mengenai sosok pribadi seseorang. Melalui komunikasi, seseorang juga dapat mengetahui apa konsep dalam dirinya dan belajar berperilaku sesuai dengan lingkungannya. Komunikasi pertama kali terbentuk di dalam lingkungan keluarga yang teman-teman, biasanya di wilayah inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Di dalam lingkungan inilah akan terjadi proses pembentukan identitas diri seseorang atau yang biasa disebut dengan konsep diri. Ada dua jenis konsep diri. Yang pertama ada konsep diri positif dan yang kedua ada konsep diri negatif. Pembentukan konsep diri tidak hanya terjadi di lingkungan keluarga, namun akan terus berlanjut ke lingkungan luar seperti lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Konsep diri juga dapat dikatakan sebagai sebuah kendaraan seseorang dalam berkehidupan, baik pandangan diri terhadap dimensi fisik, karakteristik, individual, dan motivasi diri. Konsep diri ini juga dapat terbentuk pada kehadiran orang lain di kehidupan kita. Adapun faktor pendukung yang mempengaruhi terjadinya pembentukan konsep diri. Yang pertama dipengaruhi oleh orang tua. Karena jaringan sosial awal yang kuat, informasi yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya akan lebih banyak daripada di luar wilayah inti dan akan terus berlanjut hingga dewasa. Sedangkan anak yang tidak memiliki orang tua atau ditelantarkan oleh orang tuanya akan sulit mencapai informasi tentang hidupnya. Sehingga poin inilah yang menjadi kasus utama konsep itu negatif. Selain orang tua yang menjadi faktor pembentukan konsep diri, teman sebaya juga menjadi faktor pembentukan konsep diri karena peran yang diikuti oleh kelompok sebaya memiliki pengaruh besar pada bagaimana individu memandang diri mereka sendiri.
Di kehidupan, jati diri seseorang terbentuk pertama kali di lingkungan keluarga. Begitu juga dengan konsep diri. Namun, tidak semua orang beruntung memiliki orang tua yang lengkap. Misalnya, jika orang tuanya meninggal, konsep diri yang terbentuk akan berbeda dengan orang tuanya yang masih lengkap. Oleh karena itu, akan mempengaruhi pembentukan konsep diri secara fisik dan fisikis. Menurut Baldwin dan Holmes, pada tahun 1995, faktor-faktor yang membentuk konsep diri dipengaruhi oleh orang tua, teman akrab, masyarakat, dan pembelajaran. Jadi, agar dapat mengetahui dan mendapatkan pelajaran mengenai terbentuknya konsep diri, dapat dilihat dari komunikasi antar pribadi yang dilakukan bersama dengan teman akrabnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi antar pribadi mahasiswa dengan teman akrab dalam pembentukan konsep diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.